Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andromeda Darmawi dengan akhiran NIM 038. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rifani selaku dosen mata kuliah Tata Kelola. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari kelompok kami dengan judul Analisis Tingkat Kapabilitas Tata Kelola TI Sistem ERUM Fakultas Teknik menggunakan Kerangka Kerja COVID 2019. Oke, sebelum itu, di sini mungkin saya akan membahas beberapa hal seperti latar belakang, tujuan penelitiannya, lalu kerangka, lalu proses COVID yang diaudit, juga ada metode penelitian, lalu hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses. Nah, lalu dari hasil pengukuran itu akan ada tabel 1 dan tabel 2, lalu terakhir ada kesimpulan. Oke, yang pertama adalah latar belakang. ERUM digunakan untuk mengatur jadwal dan penggunaan ruangan. Namun pengelolaannya masih berlangsung dengan cara informal dan reaktif. Insiden sering dilaporkan melalui WhatsApp tanpa sistem pelacakan yang jelas. Sementara SLA dan dokumentasi layanan sama sekali belum tersedia. Nah, kondisi ini meningkatkan risiko gangguan operasional yang dapat menghambat kelancaran aktivitas akademik. Oke, untuk tujuan penelitiannya sendiri itu sini ada 3. Yang pertama adalah mengukur kapabilitas tata kelola TI ERUM. Apakah sistemnya itu sudah layak untuk digunakan atau belum. Lalu di sini kami menggunakan COVID 2019 dan desain factor. Lalu terakhir mengidentifikasi gap dan merumuskan rencana perbaikan. Oke, untuk kerangka teorinya sendiri itu yang pertama COVID 2019 memisahkan fungsi governance dan manajemen. Nah, untuk domain yang relevan sendiri untuk ERUM itu ada yang pertama DSS, MEA, lalu APO, BAI, dan EDM. Lalu di sini design factor itu digunakan untuk memilih proses prioritas. Nah, oke. Untuk proses COVID yang diaudit sendiri itu ada yang pertama DSS 01 untuk bagian operasi, yang kedua ada DSS 02 untuk insiden dan permintaan layanan. Lalu yang ketiga tuh ada DSS 05 untuk keamanan sistemnya sendiri. Lalu MEA 01 untuk monitoring kinerja dan MEA 02 untuk kontrol internal. Lalu ada APO 07 untuk SDM TI. Lalu ada APO 09 untuk SLE-nya. Lalu ada APO 13 untuk keamanan informasi dan EDM 01 untuk kerangka governance. Nah, untuk metode penelitian kami sendiri itu yang pertama adalah berdasarkan studi kasus. Lalu audit ini itu seperti yang saya bilang tadi berbasis COVID 2019. Nah, di sini kami juga melakukan wawancara, observasi, lalu juga ada analisis dokumen. Nah, pengukuran kapabilitas memakai PAM ISO 3300. Gap analisis dan rencana aksi berbasis RACI. Nah, oke. Lanjut di sini hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses. Nah, pengukuran ini dilakukan pada 9 proses kritis menggunakan proses asesmen model berbasis ISO 33000. Hasilnya menunjukkan adanya gap antara kondisi aktual dan target kapabilitas yang diharapkan. Ringkasan berikut menunjukkan posisi setiap proses kesenjangan yang muncul dan prioritas perbaikan. Nah, di sini adalah tabel hasil dari audit kami. Yang pertama itu ada bagian kode, situ seperti DSS 01, lalu prosesnya itu bagian manage operation dengan kapabilitas aktualnya itu di level 1. Lalu untuk kondisinya itu misalnya seperti prosedur backup belum terjadwal sistematis, dokumentasi operasionalnya tidak konsisten. Sedangkan untuk kapabilitas targetnya itu ada di level 3, gapnya itu berarti ada 2 level, dan ini untuk prioritas perbaikannya itu termasuk yang tinggi. Nah, lanjut yang ke DSS 02 juga seperti itu, ini bagian manage service request and incident. Untuk kapabilitas aktualnya itu ada di level 1, kondisinya ada pelaporan insiden melalui jalur informal atau WhatsApp pribadi tanpa sistem tiket resmi. Untuk kapabilitas targetnya itu ada di level 3, yang dimana gapnya itu berarti juga ada di level 2. Dan untuk prioritas perbaikannya juga itu termasuk sangat tinggi. Nah, untuk
domain-domain yang lainnya itu juga kurang lebih sama yang dapat dilihat pada tabel ini. Nah, oke, lanjut ke tabel rencana aksi 3 fase implementasi. Nah, fase yang pertama itu pada domain DSS dan MEA, yaitu tindakannya ada implementasi prosedur backup otomatis, instalasi tools monitoring uptime, penguatan keamanan teknis SSL dan firewall, implementasi sistem pelaporan insiden, penyusunan kebijakan keamanan informasi, lalu juga outputnya itu script backup otomatis dan log backup terstruktur, ada dashboard monitoring real time, sertifikat SSL aktif, konfigurasi firewall terdokumentasi, portal helpdesk atau ticketing sistem operasional, dokumen kebijakan yang disahkan wakil dekan 2. Nah, untuk durasinya tuh seperti yang ada pada tabel di sekitar 1 sampai 6 minggu dan seterusnya. Lalu sampai pada bagian yang terakhir itu artinya fase 1 selesai. Lalu fase 2 itu ada APO dan EDM dengan penyusunan kebijakan keamanan informasi sebagai tindakan yang pertama, lalu dilanjut dengan pembuatan dokumen SLA internal, formalisasi struktur tim pengelola, lalu penerbitan SK penggunaan wajib ERUM. Lalu outputnya itu adalah dokumen kebijakan yang disahkan wakil dekan, dokumen SLA dengan target uptime 99% dan respon time 2 jam, SK dekan tentang tim pengelola ERUM dengan deskripsi kerja. Lalu fase 3 atau yang terakhir itu ada MEA dan BAI. Dengan tindakannya itu ada 3, yang pertama ada evaluasi kepuasan pengguna berkala, audit internal semesteran, lalu pertimbangan pengembangan mobile apps. Nah, untuk outputnya sendiri itu ada laporan, survei kepuasan dan rekomendasi perbaikan. Lalu ada laporan temuan audit dan rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir ada pengembangan proposal pengembangan fitur berbasis feedback. Nah, untuk kesimpulan dari hasil itu tadi, tingkat kapabilitas tata kelola TI pada sistem ERUM masih berada pada level 0 sampai 1 dan belum memenuhi targetnya, yaitu level 2 sampai 3. Kelemahan muncul pada dokumentasi prosedur, monitoring, pengelolaan insiden, keamanan informasinya, serta ketiadaan SLA dan kebijakan formal. Dengan gap terbesar pada DSS 02, APO 09, dan APO 13. Penerapan COVID 2019 melalui desain vektor membantu memetakan domain prioritas dan menghasilkan rencana aksi yang mencakup stabilisasi operasional, formalisasi tata kelola, serta peningkatan berkelanjutan. Nah, pelaksanaan rencana ini diharapkan meningkatkan kapabilitas tata kelola TI dan memastikan layanan ERUM lebih andal dalam mendukung kegiatan akademik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.